Untuk melengkapi koleksi review motherboard dengan chipset jadul H81 di channel ini, kali ini saya membeli sebuah motherboard H81 dari brand Kyo yang sudah cukup lama beredar di pasaran dan jadi salah satu motherboard favorit ya, karena memang ini adalah motherboard yang termurah atau salah satu yang termurah di antara motherboard lain yang punya chipset H81. Paling juga nggak banyak bedanya kalau dibandingkan dengan motherboard OEM Cina dari brand-brand lain yang sudah sering saya review. Karena ya memang bentuknya gitu-gitu aja. Fiturnya pun juga sama-sama aja semuanya. Rata-rata sudah punya slot M.2 yang bisa support antara NVMe atau SATA. Kemudian juga ada LAN yang bisa sampai gigabit dan lain-lain lah. Langsung aja mending sekarang kita unboxing dan kita review singkat. Nah, di dalam boxnya pertama-tama ini kita mendapatkan satu IO shield atau backplate motherboard jelas dan seutas kabel SATA 3 yang warnanya merah tanpa pengunci besi. Dan di bawahnya masih ada lagi nih guys, apa nih, kita coba lihat. CD driver seperti biasa yang sudah nggak zaman karena sudah jarang banget ya yang pakai CD-ROM. Mending kita download langsung di websitenya. Ini ada kartu garansi yang cukup oke, kayak kartu nama. Plus terakhir ini jelas user manual kalau kalian bingung cara pemasangan port atau konektor dan lain-lain di motherboard yang satu ini, termasuk front panel ya, yang biasanya cukup menyusahkan untuk pemula. Nah, penampilan motherboardnya sendiri seperti ini guys. Dia warnanya hitam kecoklatan, glossy, nggak dop, jadi masih ala-ala motherboard jadul ya. Dan ukurannya pun seperti biasa, ini nggak standar MATX jelas. Ini sangat kecil, lebih kecil jauh dibandingkan MATX standar. Di sini ada dua slot RAM jelas dengan kuncian di bagian atas dan bawah, maksimal 16 GB DDR3 8x2. Kemudian yang di tengah soket prosesornya, penguncian tentu saja standar. Dan untuk power paste CPU-nya dia ada 3, bisa dilihat dari joknya ini yang dikelilingi oleh IC VRM. Plus satu yang di sini ini untuk RAM. Semuanya sudah memakai solid kapasitor, jadi secara komponen ini cukup bagus. Dan sekarang kita lihat ya port-port yang ada di motherboard ini. Pertama, dia memakai CPU EPS 4 pin x 1 di atas. Yang di sebelahnya ini ada CPU fan header. Jadi CPU fan-nya ada di sini guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada front USB 3 yang posisinya saya nggak suka. Ini bikin kabelnya kelihatan kurang rapi lah kalau ada di tengah-tengah begini, karena susah, harus ditarik ke atas atau di bawah, padahal di bawah kadang ada VGA card. Oke, terus kita lanjut lagi ke bawah. Ini ada, ini apa ya, audio atau bukan nih? Sepertinya sih audio atau front USB 2 ada di sini. Biasanya audio guys. Front USB 2-nya ada di sini, ini keselip di bawah heatsink chipset yang ada tulisannya Kyo H81 G573U. Kemudian ke kanan ini front panel yang sudah ada warna-warnanya ya, jadi kalian gampang kalau mau colokin. Hitam ini power, kemudian biru ini reset, hijau ini power LED, orange ini HDD LED, biasanya seperti itu. Naik ke atas ini ada port SATA 3, harusnya sih SATA 3 ya, atau biasanya ada satu yang SATA 3, yang lain SATA 2. Udah menjadi kebiasaan dari motherboard chipset H81 kalau semua portnya belum benar-benar SATA 3, masih ada yang SATA 2. Begitu juga tentu saja dengan slot PCI Express X16-nya ini ya. Biasanya H81 ini memang dia cuma support PCIe Gen 2, jadi masih belum Gen 3 X16-nya. Plus di sini juga ada yang X4 kecil. Balik lagi di sini nggak ada apa-apa yang bisa dibahas. Ini ada 24 pin dari power supply bagian kanan atas, dan yang di tengah ini adalah slot M.2 NVMe, kebanggaan motherboard OEM Cina H81. Udah seperti itu aja yang bisa dijelaskan dari motherboard ini. Chipset audionya di bawah ini ya.
Kalau nggak salah ini lambangnya Realtek dan nggak dilengkapin audio kapasitor atau shielding PCB. Jadi ya ini serba standar lah, karena memang harganya salah satu yang termurah di antara brand OEM Cina lainnya. Sedangkan untuk input-outputnya di bagian belakang ini cukup banyak untuk USB. Ada 4 USB 2 dan 2 USB 3. Display out-nya VGA, analog, dan HDMI digital. RJ45 port untuk internet gigabit dan audio output input. Oke, sudah seperti itu aja. Terus untuk BIOS-nya juga saya rasa pasti sama aja, jadi mending langsung kita lihat BIOS-nya seperti apa. Nah, kalian bisa lihat sendirilah ya, ini BIOS-nya sama-sama aja seperti motherboard H81 OEM Cina kebanyakan. Ya, namanya juga satu pabrikan. Kurang user-friendly dan minim fitur, tapi yang jelas ada menu-menu basic untuk misalnya config PCI, config CPU, SATA, USB, dan NVMe. Terus ada tab chipset yang isinya sama seperti pada umumnya ya. Yang jelas ada grafis config juga untuk set primary display dan internal grafis atau eGPU setting. Untuk memori config pun di sini tersedia opsi XMP profile dari RAM yang kita pasang. Dan banyak menu lainnya juga untuk setting RAM. Untuk tab boot ini standar, ada boot option untuk set urutan booting beserta menu CSM-nya. Di tab security ini juga standar, untuk setting password aja. Tab quick control nggak penting. Terakhir, tab save dan exit yang seperti biasa, nggak ada opsi untuk save custom settingan kita maupun last known good configuration. Adanya di sini cuma restore default aja. Jadi mungkin sekian aja ya review motherboard QH81G573U ini. Menurut saya sih ya ini motherboard nggak ada kelebihannya kecuali memang ukurannya yang sangat kecil dan harganya yang murah. Udah itu aja. Oh, satu lagi, garansinya cukup jelas guys. Karena produk Kyo ini saya sudah pernah mengalami sendiri ya. Pernah ada yang rusak SSD-nya. Saya retur dan langsung dibalikin kembali dalam jangka waktu yang ya nggak terlalu lama lah. Oke, jadi mungkin gitu aja. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.